menerima dan hidup dengan rasa itu gitu. Tapi ya mungkin ada baiknya ketika kita pernah ngerasain kehilangan, kita jadi lebih bersyukur sama apa yang kita jalanin hari ini. Halo kawan puan, perkenalkan aku Sarah Fajira. Saya dari Sinatria dan kami dari cast film Possession Kerasukan. Kalau aku berperan sebagai Mita, konflik utamanya dari film ini adalah kecurigaan, itu udah pasti, yang sampai berlanjut ke kecurigaan lainnya. Contohnya kayak perselingkuhan dan ada sosok misterius yang lain gitu. Ya itu, kalau in nutshell, in my opinion itu dia. Kalau aku berperan sebagai Faris, Possession itu sebenarnya menceritakan hubungan suami istri yang mungkin ada masalah gitu ya, dan dalam sebuah hubungan memang triggernya bisa apa aja, tapi ternyata memang benar butuh komunikasi untuk bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Dan sayangnya Faris sama Ratna nggak punya komunikasi yang baik, sehingga akhirnya masalahnya semakin membesar, mulai muncul kecurigaan kayak yang tadi Sarah bilang, dan semakin dalam kecurigaannya, semakin jauh jarak antar hubungan antara suami istri ini, dan semakin pelik konfliknya. Kalau perbedaan Mita dengan Sarah adalah Mita tuh lebih ke kayak kalau orang Jawa bilang tuh ngeyel ya. Kalau Sarah Fajira tuh ngeyel tapi nggak sengeyel si Mita gitu loh. Dan perbedaannya kalau Mita ini kan kayak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau Sarah nggak kayak gitu. Dan untuk karakternya si Mita ini tadi udah aku jelasin. Dia taking care, dia perhatian, dan dia juga giat kerja, dan dia juga ngebantuin Ratna. Dia juga ngebantuin Budi nganterin ke sekolah dan lain-lain. Jadi kayak lebih ada sifat keibuannya juga kalau si Mita gitu. Tapi dia adalah sosok yang flirty dan dia obses banget sama Faris gitu sih. Untuk mendalami karakternya ya mungkin kalau flirty-nya udah dapet ya, karena Sarah Fajira anaknya flirty. Sedikit flirty tapi bukan flirty banget gitu. Dan mungkin lebih ke riset aja sih, lebih banyak aja juga sharing thoughts sama Bang Robi buat kayak Mita ini seperti apa sih, dan tujuan dia dalam dalam possession ini apa, dan dia mendekati si Budi itu untuk apa, lebih ke gitu sih. Persamaan aku sama Faris sama-sama laki-laki. Oh. Kebetulan sama-sama laki-laki. Jujur Faris itu berjarak banget sebenarnya sama aku, dari karakter, dari pemikiran gitu ya. Di skrip itu jelas banget Faris itu hitam putihnya itu jelas gitu, dan aku nggak nemuin dikit banget persamaan. Mungkin rasa care sama keluarga, rasa ingin melindungi keluarga gitu, itu mungkin ada, tapi lain dari itu beda banget. Cara berpikir, cara nyelesain masalahnya, cara dia bereaksi terhadap sesuatu itu beda banget. Terutama dengan background pekerjaannya dia gitu ya. Itu yang mungkin aku sebagai orang awam nggak dapet itu gitu. Tapi aku coba pelajari di Faris. Proses reading kita sama Om Banon waktu itu, acting coach kita, itu cukup intens dan memang mempersiapkan kita untuk bisa masuk ke dalam dunianya Possession dan karakter masing-masing. Dan cukup lama, mungkin hampir 3 mingguan kita reading. Lalu aku juga benar-benar coba untuk ngebentuk karakter dengan arahan Mas Robi juga, maunya seperti apa karakter Faris.
Lalu dari interaksi dengan lawan main kita gitu ya, memperkaya karakternya gitu, dan riset juga, nyiapin backgroundnya seperti apa, bagaimana cara dia berjalan, bagaimana cara dia bicara, terutama kita juga harus menyesuaikan karena ini periodik walaupun nggak jauh-jauh amat tapi tahun 80-an, jadi secara bahasa juga sedikit berbeda, mungkin kedengarannya mudah-mudahan nggak jadi aneh ya, tapi kedengarannya sedikit baku gitu bahasa Indonesianya. Iya, dan ya proses yang cukup panjang, dan aku sampai mungkin selama syuting cuma pulang 3 kali ke rumah. Sisanya aku, karena kalau di Surabaya kita memang stay di hotel, tapi waktu kita syuting di Jakarta aku pilih untuk stay di dekat lokasi supaya bisa benar-benar fokus. Dan ketemu Donna itu cuma, kita syuting 2 mingguan ya di Jakarta ya, hampir ya 2 mingguan kita syuting, ketemu sama Donna cuma sekali. Jadi benar-benar kayak pengen stay di dunianya Faris gitu, supaya karena butuh energi yang gede banget ketika udah masuk ke lokasi dan set. Jadi proses yang cukup menyenangkan. Kalau kejadian mistis sih alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa. Dan ya alhamdulillah sih semuanya berjalan dengan lancar. Apalagi ya memang pada saat itu kan syuting di tempat yang udah lama tertinggal, kayak abandoned, tapi kayak masih under under watch mereka gitu. Dan seru ya. Tapi ya everything was going well. Untungnya nggak ada kejadian aneh. Kehilangan kucing. Itu sedih banget sih. Apalagi kalau kucing sayangannya. I mean like ya kehilangan hewan peliharaan itu kan juga tetap termasuk kehilangan kan. Dan apalagi kayak kalau buat aku kayak itu hal yang terberat ya buat aku gitu. Kayak pasangan bisa cari lagi, tapi kalau peliharaan nggak bisa karena udah sayang, bonding gitu-gitu. Dan untuk menyembuhkan adalah ya ikhlaskan gitu. Well, what can we do selain mengikhlaskan? Berat nih. Aku pikir kita nggak mungkin sembuh dari rasa kehilangan sih. Tapi yang harus kita lakukan adalah menerima dan hidup dengan rasa itu gitu. Tapi ya mungkin ada baiknya ketika kita pernah ngerasain kehilangan, kita jadi lebih bersyukur sama apa yang kita jalanin hari ini. Pasti beda, tiap film kan pasti beda ya, walaupun temanya mungkin genrenya sama gitu, tapi pasti beda. Aku pikir Possession punya kekuatan cerita yang menarik untuk diikuti, terus karakternya juga aku pikir di-deliver dengan sangat baik oleh aktor-aktor yang keren-keren ini gitu ya. Secara sinematografi juga 10 out of 10, jadi menurut aku Om Yunus ya did a great job, dan tim gitu. Dan ya kita lihat nanti gimana respon teman-teman yang nonton. Halo kawan-kawan, jangan lupa untuk nonton Possession Kerasukan, bakal tayang di tanggal 8 Mei, di mana aja Bang? Di bioskop kesayangan kita semuanya. Pastikan kalian nonton dan jangan nonton bajakan ya.